Terima kasih Anda kembali menyimak rangkaian berita di Muslim Update Acoa TV bersama saya Jimmy Darusman. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, kita sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ada Ustaz Subki Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. segar sekali nih Ustaz. Baik, kita langsung informasi pertama. Ini dari Jakarta, di mana ada seorang pengemudi angkot atau angkutan kota yang tewas dibunuh teman seprofesinya. Sebelumnya, keduanya sempat terlibat cekcok usai mengonsumsi minuman keras bersama. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Gading Manurung usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara. Keluarga tak menyangka pria 52 tahun ini tewas di tangan rekannya sesama sopir angkutan kota. Warga Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ini tewas akibat luka tusuk senjata tajam yang dilakukan pria berinisial BT setelah terlibat cekcok usai mengkonsumsi minuman keras bersama di pangkalan angkot Jalan Garuda Raya, Kecamatan Medan Tembung. Melihat korban bersimbah darah dan tak berdaya, pelaku yang juga warga Perumnas Mandala Deli Serdang itu langsung melarikan diri. Warga sekitar sempat berusaha membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun naas, Gading meninggal dunia sebelum mendapat pertolongan medis. Pelakuan datang ke warung, marah-marah gitu. Tapi nggak tahu sama siapa dia marah-marah. Karena kan di situ posisinya lagi main liar, Bang. Nggak berapa lama baru datang si korban, Bang. Baru situ orang mulai berkelahi. Kasus ini ditangani kepolisian sektor Percut Seituan yang masih memburu pelaku. Cuk Arbianto melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Astagfirullahaladzim. Ini Ustaz, kalau kita lihat backgroundnya sendiri dari pelaku yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras begitu ya. Nah, apakah mungkin ini menjadi salah satu penyebab di mana miras diharamkan dalam agama kita? Ya, memang bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd. Jadi sesuatu yang dianggap baik menurut syariat atau yang dianggap haram atau tidak boleh dikonsumsi, itu pasti ada banyak kebaikannya untuk manusia. Ya, seperti khamr ini kan ya dikatakan al-khamr ma khamaral aql. Yang namanya khamr itu yang menutup akal. Sementara akal manusia itu adalah merupakan anugerah terbesar dari Tuhan kepada manusia. Ya, saat orang kehilangan akal sehatnya dan kemudian berbuat di bawah atau tanpa kesadarannya atau lepas kontrol dari kesadaran seseorang, maka seperti apa yang terjadi. Dan ini memang kalau kita cermati surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ya, saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan. Bahwasanya minuman keras, judi, mengundi nasib, sesembahan untuk berhala itu adalah merupakan satu kokotoran yang merupakan tipu daya dari syaitan. Dan di ayat 91 dari surat Al-Maidah dikatakan bahwa innama yuridus syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi memang dikatakan bahwa setan itu punya keinginan untuk selalu menyebabkan permusuhan, kebencian di antara kita dengan sebab minuman keras dan judi, ya. Dan juga kelanjutannya wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, juga menghalangi seseorang dari zikir dan dari mengerjakan sholat. Nah, orang kalau sudah mengkonsumsi minuman keras, bagaimana dia ingat Tuhan, ya, sementara dia dirinya sendiri dia tidak ingat, gitu kan. Dia tidak mengenal diri, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak juga bisa. Orang-orang seperti ini atau orang yang dikuasai minuman keras itu bisa mengerjakan sholat. Dan ini memang adalah merupakan tipu daya dari musuh abadi manusia yang bernama syaitan. Ya, tadi Ustaz bilang bahwa khamr begitu ya, ini yang menutup akal Ustaz. Nah, kalau misalnya kadar alkoholnya rendah, ini kan kerap menjadi pembenaran bagi teman-teman di sekitar.
kalau misalnya minumannya mengandung alkohol sedikit kadarnya, atau misalnya yang tradisional, jajanan yang dari fermentasi ketan atau fermentasi singkong, begitu kan ada alkoholnya. Itu bagaimana Ustaz kategorinya? Ya, sebetulnya minuman keras itu bukan hanya kandungan alkohol, karena secara alami ada juga makanan-makanan ya seperti buah saja itu ada yang memiliki kandungan alkohol ya. Kalau khamr ini adalah minuman yang memabukkan, gitu. Makanya definisi khamr adalah minuman yang menyebabkan seorang itu menjadi mabuk. Dan agama sudah mencegah dulu ya, bahwa disebutkan bahwa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Qaliluhu wa katsiruhu sawa, sedikit maupun banyaknya sama ya, karena standar sedikit dan banyak itu setiap individu pasti berbeda gitu. Ada yang mungkin mengkonsumsi satu botol dia masih berada di dalam kesadaran, tapi ada orang yang mungkin baru segelas saja dia sudah mabuk. Makanya syariat sudah mengatur bahwa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Qaliluhu wa katsiruhu sawa, sedikit atau banyaknya hukumnya sama. Adapun makanan yang mengandung alkohol ya, itu tidak mengapa gitu ya. Seperti yang tadi disebut tape atau mungkin nanas, itu kandungan alkoholnya tinggi. Kita nggak pernah dengar ada orang makan nanas kemudian atau tape dia kemudian bisa jadi mabuk, kecuali dia minumnya atau makannya banyak. Kalau banyak, nasi pun bisa jadi haram ya, kalau dia misalnya mengkonsumsi dalam jumlah yang besar, akhirnya dia sampai berlebihan. Kan di dalam Quran dikatakan kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan melampaui batas. Begitu Mas Jimmy. Terima kasih Ustaz kalau begitu.